kalau kita cash in, ya kita tarik tunai kartu kredit, kita apply KTA instan di pay later, ya kayak gitu, itu malah bahaya. Assalamualaikum Sobat Cuan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang happy, yang bahagia, dan juga sehat-sehat. Apalagi kita udah gak kerasa ya, udah ngejalanin bulan Ramadan ini udah hampir setengahnya ya, bahkan setengah lebih nih. Senang sekali kita ketemu lagi di Cuap-Cuap Ramadan, persembahan dari Cuap-Cuap Cuan selama bulan Ramadan untuk menemani Sobat Cuan menjalankan ibadah puasa, supaya puasanya itu lebih penuh dengan amanah dan juga akan banyak berkah. Amin ya. Hari ini ketemu dengan Maria Katarina dan juga ada Aulia Akbar di sini, financial expert CNBC Indonesia dalam Vicky Financial Clinic Syariah. Udah tahu dong harus ngapain loh ketika Vicky? Oh, oke, sudah tahu dong pastinya. Udah tahu dong pastinya ya. Ada banyak sekali pertanyaan yang muncul dari Sobat Cuan selama bulan Ramadan ini gitu ya, di Instagram kita di @cuap_cuan. Jadi terima kasih banget yang udah join dan udah tanya gitu ya. Langsung aja, klinik kita buka. Ayo kita klinik buka. kita buka ya. Kita buka klinik kita hari ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seru banget, karena pertanyaan kita yang pertama ini datangnya dari senior, karena dia bilang usianya sudah masuk masa pensiun nih ya. Namanya with me nih ya. Selama ini uang saya cuma saya taruh di tabungan aja di bank katanya. Kurang lebih ada 200 juta. Apa yang harus saya lakukan dengan uang saya ya? Apakah sudah terlambat nih untuk investasi? Kalau investasi lebih baik di mana ya? Harus investasi selain saham. Oke, udah tahu nih ya, kalau saham kan high risk ya. Karena saya nggak paham lagi soal saham. Mau dijawab dong, Min? Gitu. Oke, siap. Dijawab dong, Mas Akbar. Silakan. Oke, ini jarang-jarang ya ada yang nanya senior ya di sini ya. Dan topiknya adalah dana pensiun yang sudah ada, tapi bingung mau dikemanakan, mau diinvestasikan atau mau dibuat apa gitu ya. Intinya sih gini ya, masa pensiun itu kan masa kita untuk beristirahat ya. Kita sudah selesai bekerja 24/7, kita udah habiskan lah di masa muda kita, dan ini adalah saatnya kita istirahat, kita menikmati waktu bersama keluarga dan lain sebagainya. Harusnya sebetulnya kita nggak usah investasi saat ini juga. Kita menikmati hasil investasi kita yang sudah kita lakukan di masa muda itu. Nah, cuman kan balik lagi ke keuangan orang beda-beda, dan ada yang mungkin punya cash banyak dan bingung mau dikemanain. Saran saya, jangan di instrumen yang volatilitasnya tinggi. Pilih saja instrumen pendapatan tetap ya. Ada surat utang negara ya, ada mungkin KIK EBA itu ya, efek beragun aset, tapi itu kan mungkin risikonya agak sedikit lebih tinggi. Jadi surat utang negara itu adalah yang paling pas. Kalau enggak ya deposito sudah gitu. Sekarang balik lagi ya, kalau sudah pensiun apalagi yang mau kita kejar kan? Paling kestabilan pendapatan kita bisa nikmati di situ. Harapannya sih seperti itu ya. Tapi kalau menurut gue sih sebenarnya masa pensiun kita stop kerja secara formal. Tapi being produktif mah masih boleh untuk tetap produktif. Nah, ini masalahnya uangnya udah ada nih 200 juta Mas Akbar. Kalaupun misalnya mau ditaruh di KIK EBA atau mungkin mau taruhlah beli Sun gitu ya. Lebih baik berapa persen sih yang secara yang secara logika masuk nih, karena sudah pensiun pasti tidak ada income bulanan. Iya, sebetulnya sih ya mau ditaruh 100% bisa juga, tapi kalau itu instrumennya adalah surat utang negara yang benar-benar zero risk untuk default di situ ya. Tapi kalau yang lain ya saya rasa taruhlah 50% atau 70% dan sisanya pegang untuk cash gitu di situ. Itu juga nggak masalah gitu. Jadi jangan semuanya. Tapi kalau memang itu adalah instrumen yang zero risk, terutama dalam aset default, ya silakan aja sih. Tapi ada hal-hal nggak sih yang harus dipastikan? Ini kan karena sudah mau masuk masa pensiun nih. Berarti taruhlah masa-masa menjelang pensiun itu kayak 5 tahun ya, udah masuk masa menjelang pensiun. Apa sih yang harus sudah dipastikan? Apakah dana pensiun itu juga harus dipastikan? Selain itu hutang seperti apa? Apakah memang diharapkan atau sebisa mungkin sebenarnya ketika masuk ke masa pensiun hutang tuh udah sangat-sangat kecil banget gitu ya, sisanya udah dikit atau bahkan udah nggak ada lagi hutang produktif ataupun konsumtif gitu ya. Gimana Mas? Ini merupakan masa pre-retirement ya. Jadi sebelum kita masuk the big days, artinya adalah masa-masa pensiun, benar-benar moment of truth di situ. Bener-bener nggak ada kerjaan gitu ya. Nah, di sini yang teman-teman perlu lakukan adalah kita review dulu ketersediaan nest egg kita atau dana pensiun kita berapa. Mungkin kita masih kurang berapa persen, ya udah kita kejar saat itu juga. Ya being frugal itu nggak salah gitu, untuk demi kita punya nest egg yang memang cukup untuk nanti bekal kita di hari tua itu sendiri ya. Dan utang, bagaimana dengan utang? Sebisa mungkin memang sudah lunas ya. Cuma balik lagi, mungkin ada yang waktu itu
ngambil KPR jangka panjang, Ya. habis itu telat, dia entah gimana ngambilnya, dan ketika dia udah usia kepalingan masih ada tuh sisa cicilan kayak gitu. Nah itu coba dilihat lagi beban bunganya berapa besar, kita lakukan pelunasan sebagian agar bisa ringan beban keuangan kita. Jadi ntar di masa pensiun nanti kita udah nggak pusing lagi sama yang namanya cicilan dan lain sebagainya. Oke, itu yang harus dipersiapkan ya. Jadi pre-retirement bukan cuma dana pensiunnya berapa nih, tapi coba dilihat dari sisi loan-nya gitu ya, dari sisi cash flow-nya, dari sisi tanggungan dan lain-lain. Itu mudah-mudahan sih udah beres semua. Jadi bisa enjoy, bisa lebih produktif mungkin gitu ya nanti dengan punya bisnis atau apapun yang dikerjakan di masa pensiun ya. Selamat menyambut masa pensiun untuk With Me ya. Nah, kita lanjut ya. Ini pertanyaannya dari Umi Mayah.Floss. Saya generasi sandwich, saya dan suami harus menanggung kedua orang tua saya. Sementara saya juga punya 3 anak yang harus dibiayai. Jadi kami harus membiayai kebutuhan 7 orang. Oke, gimana caranya supaya bisa ke cover ya untuk semua kebutuhan dengan total penghasilan kami, berarti berdua ya, 15 juta per bulan. Kami udah berusaha nih untuk menambah income, tapi kan nggak semudah itu. Betul ya. Side hustle emang nggak semudah itu. 7 orang dengan income 15 juta per bulan. Nah, itu agak-agak berat sih sebetulnya. Yes, itu struggles Even kadang-kadang 3 atau 4 anggota keluarga pun sangat berat untuk segitu ya, apalagi di Jakarta segitu. Oke, kalau bisa nih income-nya ditambah secara permanen. Jadi upgrade karir kalau menurut saya itu yang penting. Karena sekarang kalau ngandelin segitu aja yang ada defisit cash flow. Kalau kayak gitu terus-terusan yang ada tabungannya habis. Dan penting juga untuk mengedukasi anggota-anggota keluarganya yang 7 orang itu. Jadi sekarang saya adalah sebagai breadwinner, saya yang menanggung semua. Tolong dong yang lain juga belajar keuangan, ngerti juga ini mengenai apa bedanya kebutuhan dan keinginan. Mari kita fokuskan semuanya yang butuh-butuh dulu untuk saat ini. Kita kencangkan ikat pinggang agar nanti ke depannya saya merdeka finansial, semuanya pun bisa terbantu dengan itu. Adik-adiknya, orang tuanya dan lain sebagainya juga bisa belajar gitu patternnya seperti ini gitu untuk mengelola keuangan. Ini kan berarti dia membiayai satu pihak keluarga ya, mungkin dari pihak perempuan ya. Ada 2 orang tua di situ, ayah dan ibu, dan anaknya 3. Mana yang paling big priority gitu ya, dan apa yang harus dari sisi proteksi yang harus diproteksi seperti apa? Ini kan prioritasnya 3 anak yang harus dibiayai, taruhlah berarti 3 anaknya masih ke sekolah ya, berarti ada biaya pendidikan. Terus kemudian orang tua biasanya masuk ke usia mature atau usia senja gitu ya, atau usia yang sudah senior, biasanya ada kebutuhan kebutuhan seperti biaya ke dokter, check up dan lain-lain gitu. Nah, gimana nih Mas Iqbal? Sebetulnya sih kalau kayak gini ya otomatis yang paling priority adalah anaknya, karena pengeluaran biaya pendidikan tuh adalah pengeluaran wajib gitu. Nggak mungkin kan kita sekarang nggak bayar biaya pendidikan di saat ini. Bisa-bisa anaknya malah dikeluarin malah di sekolah. Malah gitu. resikonya malah besar resikonya ya. lebih besar. Masa depan anak yang kita korbankan di sini ya. Nah, sementara bagaimana dengan orang tua? Coba kita buat planning inilah, budgeting lah untuk kebutuhan orang tua selama setahun ya. Kita coba hitung dari makanannya, mungkin obat-obatannya dan lain sebagainya, dan mungkin yang berkaitan dengan lifestyle juga. Coba kita cukupkan, kita ambil budget yang paling make sense tapi tidak mengurangi kualitas hidup mereka juga gitu. Dan memang kalau memang harus kayak memang tight banget ya, ya udah itu yang memang harus kita lakukan, karena kita juga punya anak-anak yang benar-benar bergantung sama kita, masih ada di fase dependent. Dan pastinya breadwinner ini tadi saya lupa sebutkan, dia harus punya asuransi jiwa. Betul. Ya, karena mohon maaf ya kalau misal breadwinnernya meninggal dunia atau cacat tetap total, mohon maaf sekali ya, ini yang bergantung sama dia bakal mengalami masalah finansial. Anak-anaknya bisa nanti putus sekolah, dan orang tuanya ya lebih bingung lagi mau bergantung ke siapa. Betul. Breadwinner yang dimaksud adalah si tulang punggung keluarga ya, si nahkoda pembawa kapal ini tulang gitu ya. Gitu. Karena kalau misalnya sampai terjadi apa-apa kayak kapal bisa karam gitu ya. Nah, itu mungkin priority nih Umayyah yang misalnya harus mungkin didahulukan ya, namanya juga prioritas, jadi harus didahulukan. Betul. Sambil ya rezeki mah kita tahu nggak mesti istilahnya ya, rezeki bisa dari mana aja gitu ya, apalagi di bulan Ramadan. Mungkin nanti habis ini ada rezeki tambahan, tapi jangan pernah berhenti untuk berusaha ya. Semangat ya Umayyah ya, Umayyah.Floss ya. Next, selanjutnya ada Hendy Utomo. Saya usianya 30 tahun, penghasilan bulanan saya 8 juta, anak saya 1. Saya ingin beli rumah katanya. Gimana nih bisa mempersiapkan keuangan untuk mencapai tujuan ini? Mau beli rumahnya kapan? Kita harus tahu.
ya. Mau abis itu harga rumahnya berapa? Ini baru keinginan mau beli rumah gitu, atau emang udah ngecek dari kemarin-kemarin nih pengen beli rumah gitu ya? Intinya gitu, harus tahu dulu mau kapan beli rumahnya, terus abis itu berapa harga rumahnya. Ya. Lalu kita hitung berdasarkan inflasi, kenaikan harga properti berapa sih, kita lihatnya, cek di website BI lah. Ya anggaplah 10% lah per tahun. Jadi harga rumah yang kita pengen, yang sekarang ini harganya let's say kayak 500 juta, berapa harganya nanti di 5 tahun yang akan datang. Dan mulai menabung ya, atau berinvestasi. Karena ini 5 tahun, saya rasa ya Mbak Maria, ini jangka waktunya panjang ya. Ini di atas 3 tahun ya, walaupun nggak panjang-panjang banget, tapi bisa lah. Mungkin coba dikumpulkan uangnya lewat investasi di reksadana saham gitu ya. Itu masih bisa. Karena ini jangka panjang dan uang yang disisihkan kalau bisa sih antara 20-30% dari penghasilan di situ. Berarti yang tadinya buat porsi hutang masukin buat persiapan punya rumah gitu ya. Jangan ngutang dulu, karena ini jangka waktunya mungkin panjang ya, let's say 5 tahun. Ya kita nggak perlu ngutang dulu lah. Sekarang kita nggak perlu tergesa-gesa. Dia mungkin melihatnya ini belum jadi prioritas untuk saat ini. So lebih baik nabung dulu atau investasi dulu. Dan jangan lupa juga ketika investasi lakukan diversifikasi ya, 50-50 bisa, mungkin ke reksadana saham, sisanya ke reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang, atau ke instrumen lain yang sifatnya lebih low risk, jadi bisa balance. Ideal time-nya emang berapa lama sih untuk kita mempersiapkan diri kita untuk punya rumah? Karena kan kalau punya rumah kan kalau nggak diambil sekarang ya naik harganya ya. Memang iya secara otomatis ya, karena memang harga tuh mengikuti sebenarnya mengikuti dari demand-nya juga, waktu juga memang gitu. Tapi sebenarnya berapa lama waktu preparation yang oke lah menurut lo gitu ya untuk kita kemudian bersiap punya rumah? Sebetulnya sih kalau ditanya kapan waktu yang ideal gitu, setiap orang pasti timeline-nya beda-beda gitu. Ada mungkin yang dia tiba-tiba dia udah nikah statusnya. Sekarang mungkin dia harus mempersiapkan itu dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun, lebih tight lagi. Tapi mungkin yang single itu 5 tahun saya rasa itu udah cukup oke di situ ya. Karena spare waktunya dia untuk investasi, untuk membenahin cash flow-nya dia dan lain sebagainya itu masih cukup panjang gitu. Bahkan di 5 tahun itu dia bisa aja dia pindah kerja, lalu dia dapat penghasilan yang mungkin 2 kali lipat dari income-nya dia atau 30% yang lebih tinggi. Setidaknya kan dia uang yang dia sisihkan untuk nabung per bulannya kan bisa lebih besar juga. Jadi saya rasa tuh 5 tahun untuk yang single dan nggak terburu-buru itu adalah waktu yang tepat banget sih. Berarti rumah kan sebenarnya bukan kebutuhan mendadak ya, tetapi sesuatu hal yang memang bisa kamu persiapkan. Jadi kalau sekarang mungkin kepikiran, penghasilan saya 8 juta, saya punya 1 anak, mungkin dicek dulu persiapan-persiapan yang lainnya. Dan tadi benar Mas Akbar bilang, harus dicek juga mau beli rumahnya di mana, harganya berapa, kapan gitu ya. Nah mungkin sambil diperhitungkan juga aset lain atau mungkin tabungan lain yang dimiliki selain income ya, untuk support supaya bisa punya rumah nih. Semangat ya Mas Hendy ya. Next ada Rayhan Fai. Halo Ray, ini perlu nggak sih THR buat beli hampers lebaran ke rekan-rekan? THR memang, atau mungkin porsi THR yang memang dikhususkan untuk bagi-bagi hampers ya. Dulu sih sebenarnya nggak pernah ada tren ini, tapi belakangan emang lumayan ya. COVID-19 itu kan kalau dulu kan bingkisan ya, orang bingkisan mahal banget kan. Sekarang hampers dengan modal 200.000, 100.000, it's okay gitu ya. Masih wajar dan kita bisa kasih banyak orang di situ ya. Sama ini loh kadang karena kalau gue Natalan ya, jadi gue tuh suka beban banget kalau gue Natal kemarin dapat lagi nih, jadi harus kita harus kasih balik, harus kan membalas. Terus kalau berputar kayak gitu terus nanti gue lebaran nanti gue Natal dapat lagi, lebaran gue ngasih lagi gitu. Jadi kayak sebuah bola salju ya, snowballs effects yang lama-lama kan menggunung besar. Dan kadang-kadang setiap bulan setiap tahun itu kan naik harganya. Selain naik, prioritas hidup kita kan beda-beda ya. Kadang ada uangnya buat disiapin hampers, kadang enggak gitu. Nah ini kan agak PR juga. Nah ini gimana nih kalau lo menyikapinya? Kalau menurut gue adalah orang yang mengalokasikan pengeluaran untuk itu sih. Karena balik lagi kita menjaga pertemanan, kita menjaga relasi, kita menjaga network. Dan kita beli hampers itu memang ke orang-orang yang memang potensial untuk kita ajak kerjasama, kita tukar pikiran dan lain sebagainya. Jadi lebih baik dialokasikan saja dari uang THR, ya sebut saja maksimal di 15% atau 10% deh. Jadi jangan terlalu mahal juga, dan pastikan dikirim ke orang yang memang tepat. Benar. Kalau gue tuh ngasih hamper sih emang untuk orang-orang yang membekas di hati gue aja. Jangan mantan ya pokoknya. Jadi kayak teman-teman gue yang kerja bareng gitu-gitu biasanya akan selalu jadi wishlist awal paling atas. Tapi kalau yang mungkin
yang cuma kenal-kenal lewat sih enggak gitu ya. Jadi ya THR memang penting juga, bener kata Mas Akbar tadi ya, untuk jalin relasi, hubungan sosial, apalagi nanti next ada kesempatan-kesempatan lebih besar lagi ya. Jadi ya dialokasikan tadi 15% ya dari THR ya. Kemudian dari Ray Hicks sih, Kak mau tanya dong, saya bapak satu anak, kalau saya mau ambil asuransi untuk diri saya lebih baik kesehatan atau jiwa ya. Gimana cara menghitung biaya bulanan asuransi yang gajinya soalnya cuma 7 juta aja. 7 juta ya. Oke, jawabannya kesehatan atau jiwa ya dua-duanya. Kalau dia punya tanggungan. Priority dulu, yang mana dulu? Priority ya. Priority dulu. Kesehatan dulu. Kesehatan dulu, oke. Ya. Dan kalau misalnya budgetnya mepet, saya sarankan beli rawat inap dulu. Ya, kenapa? Karena untuk rawat jalannya bisa pakai BPJS atau pakai dana darurat di situ. Kenapa kok rawat inap yang kita pilih? Sekarang gini, komponen biaya rawat inap itu sangat besar. Ya, ada biaya kamar, biaya dokter spesialis, aneka perawatan, ICU, ICCU. Obat tuh jangan salah, obat tuh gede banget. Iya, aneka perawatan masuk situ. Obat tuh gila banget. Terus ada yang biaya perawatan pasca rawat inap. Itu yang bisa tembus 100 juta. Bahkan lebih ya. Kita kemarin sempat dengar ada selebritas yang dia berobat sampai berapa miliar di situ. Bahkan ada yang sempat sampai jual rumah. Amit-amit kita nggak pengen mengalami hal seperti itu. Ya. Nah, alangkah baiknya untuk punya asuransi kesehatan rawat inap dulu ya di situ. Jadi karena biaya rawat inap ini cukup mengerikan, dan kalaupun kita dapat dari kantor pasti bakal banyak kurang bayarnya. Nanti kita suruh tombok lagi di situ sih ya. Dan pastikan juga pilih dari perusahaan yang memang sehat secara finansial dan punya reputasi baik ya. Gitu ya. Udah ada ratingnya sih di CNBC, tinggal cek aja. Nah, kalau dengan 7 juta per bulan sebaiknya berapa alokasinya? Alokasinya mungkin kalau dihitung per bulan itu kurang lebih maksimal di 10% ya. 10-15% maksimal. Jadi sekitar 700 sampai 1 juta lah ya. Iya, almost kurang lebih segitu, tapi itu maksimal. Jadi kalau bisa lebih murah lagi ya itu bagus, tapi balik lagi biasanya lebih murah ya. Itu kita maksimum manfaat tahunannya juga kecil. Nah, itu yang kita harus waspadai juga. Jangan sampai murah, pas tanya berapa maksimum manfaatnya 50 juta. Nah, ini rawan-rawan tombok. Berarti kalau dalam setahun dia pemakaiannya bisa 100 juta ya, amit-amit ada kejadian ya, dia harus nombok lagi kan. Jadinya boncos di situ. Nah, makanya harus benar-benar di-compare. Makanya kita harus melakukan komparasi, karena ini asuransi, ini produk finansial yang memang untuk pertanggungan risiko, dan ini jangka panjang. Kita bisa bilang jangka panjang. Kita compare perusahaan A, B, C, D, E, F, G ya. Kontak agentnya, dan jangan ragu untuk mengatakan tidak. Kalau saya tidak cocok, saya dapat penawaran yang lebih cocok. Bilang aja terus terang gitu. Jangan kita nggak enakan di situ ya. Iya, karena ini buat kamu dan buat proteksi diri kamu gitu. Betul. Ya. Jadi nggak ada yang namanya membeli asuransi karena nggak enak. Karena ditawarin sama saudara, ditawarin sama teman. Kau butuh atau enggak? Kalau memang ini kan udah jelas nih butuh, mau cari gitu ya, udah mulai searching gitu ya, dari yang paling kecil sesuai dengan budgetnya juga gitu ya, dan minta bantuan dari tim salesnya untuk juga mencarikan gitu apa jenisnya ya, macam asuransinya ya. Jadi itu bisa dipertimbangkan ya Pak Are ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini dapat rekomendasi yang cocok gitu ya untuk asuransi kesehatan, ataupun mungkin mau ke asuransi jiwa sekalian juga bisa ya. Next, Bangka Anikis nih ya, porsi dong buat angpau lebaran keponakan. Berapa persen biar nggak boncos? Ya. Ini mah tradisi sih, masing-masing beda-beda ya. Tradisi, cuman kadang-kadang ya bisa bikin boncos. Tergantung berapa keponakan. Sekarang kalau misalnya dibilang, sekarang saya bilang maksimal 10 atau 20% maksimal. Kurang, ternyata ponakannya ada 20. Bener. Nggak cukup kayak gitu ya. Tapi ya intinya begitu, jangan sampai ini lebih dari 30% total THR lah, karena balik lagi THR ini walaupun peruntukannya memang sudah untuk untuk hari raya, tapi kita kan pasti punya prioritas ya. Kalaupun kita nggak ada utang, kita udah punya dana darurat gimana gitu kan, berarti kan boleh dong ya, boleh tapi kan kamu harus investasi juga buat dana pensiun. Udah cukup memang dana pensiunnya belum kan. Nah, itu prioritas kamu. Mungkin satu hal di sini kali ya, kalau dibilang angpau untuk THR ponakan-ponakan, ini kan bukan ajang berlomba atau flexing dengan orang tuanya kan. Soalnya kadang-kadang gini, kalau misal gue ternyata cuma bisa ngamplopin 20.000, 30.000, tapi nanti kalau misalnya gue kasih ponakan gue lihat dapat segini dari si om ini doang ya. Nah itu. Jadi sebenarnya ngasih ampau tuh bukan ajang flexing ya kan, bukan ajang kamu buat pamer kamu sudah sukses apa gitu, tapi kamu membagi, men-spare apa yang kamu dapat untuk di-sharing, dirasain juga sama orang banyak gitu kali ya. Yang berkewajiban untuk ngasih banyak kan orang tuanya dia, bukan kita. Iya benar. Gitu kan. Iya, soalnya kadang-kadang kan gitu kan. Misal dari si om ini segini,
oh dari si tante ini tuh lebih gede loh ternyata gitu loh. Jadi kayak ajang lomba berlomba gitu. Ya aneh kalau begitu. Flexing dalam THR. Iya apa namanya flexing dalam amplop ya kan. Padahal ditaruh di amplop kan harusnya kan nggak ada yang tahu loh. Semangat nih ya. Kemudian ada Indah Permata. Min, keterampilan keuangan yang perlu dikuasain apa aja sih untuk supaya pengelolaan keuangan saya lebih baik? Oke, yang pertama sebetulnya yang paling simpel dan paling sering diulang-ulang ya, membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Ya itu kayak pelajaran paling pertama itu ya. Paling pertama karena ini tidak diajarin di sekolah, akibatnya semua jadi tumpang tindih. Gitu. Kita merasa yang ingin itu yang kita butuhkan gitu, karena kita butuh biar kita cari justifikasi gitu ya, kita cari pembenaran terus gitu ya. Kalau saya nggak melakukan kayak gini, saya stres, saya nggak bisa cari duit, saya kayak gini terus aja udah kayak gitu. Lo melakukan itu untuk pembenaran diri. Iya gitu kayak ya? gitu. Padahal padahal secara nggak langsung hal-hal kayak gitu kadang-kadang yang kita nggak butuhin tapi kita keluarin itu malah bikin keuangan kita jadi nggak sehat, cash flow kita jadi berantakan, pengeluaran kita jadi semakin besar gitu, ujung-ujungnya kita nggak punya spare untuk nabung, untuk investasi, dan nanti ya kita hidup ya paycheck to paycheck. Jadi ya kita gaji cuman numpang lewat aja, setiap bulan habis buat beli ini, habis nggak ada sisa yang bisa diinvestasikan, dan malah nanti di masa yang akan datang di jangka panjang ya kita yang kesulitan di situ ya. Jadi itulah yang paling dasar yang harus coba dipelajari ya. Mau beli sepatu, sepatunya rusak, ada sepatu seharga gaji, ada sepatu yang harga cuma 0, sekian dari gaji, pilih yang mana. Nanti pilih yang seharga gaji, katanya bagus segala macam, tapi kan tuh setara sama gaji kamu 1 bulan atau setengah dari gaji kamu gitu. Kan nggak wajar gitu. Harga segini juga ada kok, tujuannya kan fungsinya untuk alas kaki gitu. Benar. Kayak gini. Dan masalahnya juga orang tuh suka pada lupa dengan komitmen diri sendiri. Misalnya kayak lo pengen beli sepatu seharga gaji, tapi kalau lo komitmen, ya gue beli sepatu harganya memang mahal karena gue pengen beli sekalian bagus untuk jangka waktu lama. Dan lo disiplin untuk keputusan itu sih oke banget. Tapi kadang-kadang kan setelah beli terus kemudian bulan depan beli lagi. Iya. Nah, itu pasti ke-trigger entah kenapa ya. Jadi entah kenapa ya kalau udah kayak gitu ya. Kita beli satu barang mahal, besoknya pasti akan pengen yang kemarin tuh kayaknya ini keren juga nih ya. Kalau gue punya 2 nih buat gonta-ganti segala macam, itu fakta yang sering terjadi, psikologi itu betul. Makanya jadi ya coba disiplin dan melihat porsinya sudah sejauh mana dan sebisa apa gitu ya. Itu yang harus mungkin yang dipelajari ya. Sama kan kalau kita antara beli dan jajan itu kan bedanya. Kalau kita jajan kayak kita lewat pengen beli itu beli gitu kan. Itu kayak konteksnya kita nggak screening penuh kan. Kalau misalnya mau beli biasanya dipikirin gitu ya. Diingetin, dipikirin, dihitung segala macam. Nah coba lebih kemana nih kamu, banyak jajan atau memang banyak konsumsi yang beli suatu hal yang penting gitu ya. Satu lagi boleh ya gengs. Ini ada Indra Kiting, karena penting karena tadi lo nyambungin soal pay later sih. Ini mau ngutang katanya, mending ngutangnya pakai pay later atau kartu kredit aja ya. Aduh, ya kalau dua-duanya pusing. Oke ya. Lebih baik manfaatkan 2 hal itu untuk alat pembayaran ketimbang kita cash in utang buat hal yang konsumtif itu. Bedanya lokasi alat pembayaran bedanya apa? Biar alat pembayaran sekarang gini ya, kalau misalnya kita bayar sesuatu pakai pay later atau pakai kartu kredit dan itu pada saat itu ada promo, cuan. Ya, betul. Ada cashback. Karena kita dapat lebih murah. Apalagi kartu kredit. Kartu kredit tuh walaupun kita pakai, ya ini bukan ngajarin konsumtif banget, cuman kita pakai buat bayar internet, buat bayar kebutuhan pokok, buat bayar pulsa dan lain sebagainya. Semakin sering dipakai, poinnya akan semakin banyak. Dan beberapa bank ya, termasuk yang gue pakai, poinnya itu bisa mengurangi tagihan dan atau kita pakaikan untuk belanja juga bisa gitu. Jadi kan ya kita bisa dibilang cuan-cuan juga gitu pakai kartu kredit, asal kita memang memakainya dengan mindful gitu ya di situ ya. Nah, pay later ya kurang lebih sama, biasanya cashback promonya. Tapi kalau kita cash in ya kita tarik tunai kartu kredit, kita apply KTA instan di pay later ya kayak gitu, itu malah bahaya karena kita dapat uangnya, bunganya kan cukup besar di situ ya. Terus mau kita pakai buat apa uangnya ini gitu. Kalau emang nggak darurat banget ya buat apa gitu loh. Apalagi kamu beli sesuatu dan kamu bayarnya minimum payment. Wah, itu kayak nggak kelar-kelar gitu. Itu bahaya di situ ya. Jangan sekali-kali bayar minimum payment. Bayarlah lunas lah. Di situ. Jadi alat pembayaran namanya. Jadi kamu cuma pakai itu untuk gesek. Terus kalau bisa setelah keluar dari toko itu kamu ke ATM, kamu langsung bayar ke bank tersebut. Iya, jadi nggak gitu ada tagihan lagi, nggak nginep tagihannya bener. Tagihannya nggak nginep. Jadi begitu keluar atau bulan depan gitu ya, tagihannya nggak ada karena langsung dibayar pada saat itu juga. Makanya itu yang mungkin suka
orang agak-agak bingung nih antara pengen pilih pay later dan kartu kredit. Nah tapi kalau sekarang kan masif banget nih pay later nih, karena gampang kan. Karena ini gimana kalau menurut lo? Orang-orang yang kemudian bahkan ada yang tutup gali lubang tutup lubang pakai pay later. Ya, gali lubang tutup lubang, lama-lama lubangnya tambah gede bikin kuburan massal. Gitu. Ngeri. Nah, ya sebenarnya gini ya kemudahan pay later ya. Dulu kita bikin kartu kredit. Ya kartu kredit itu susahnya bukan main, sampai ada yang masukin gaji di situ ya. Sekarang pay later dengan kemudahan KTP aja udah jadi ya. Sekarang pesan saya adalah ya kalau selama itu masih bisa dibayar dengan cash, bayarlah dengan cash. Ya, jangan coba-coba deh kalau kita walaupun tuh nggak masalah, tapi sekali kita nyoba, kita akan ke-trigger untuk mencoba lagi dan lebih banyak lagi. Itu yang bahaya di situ ya. Jangan pernah memasukkan diri kamu ke tingkat resiko yang tinggi gitu ya, atau menggali lubang sendiri buat kamu untuk kuburan masalah. Bahaya banget ya. Karena memang sesuatu hal yang mudah ya resikonya juga cukup besar. Jadi Indra jangan pay later dan jangan kartu kredit. Kalau memang emergency banget ya dilihat dulu di level of emergency-nya seperti apa gitu. Kita nggak tahu soalnya ini mau ngutang apa, apakah mau ngutangnya mau beli apa gitu ya. Tapi kalau pay later sama kredit sih ini harusnya lebih ke barang-barang yang konsumtif sih ini ya kan. Elektronik. Iya, handphone ya kan. Kalau konsumtif mah lebih baik tahan-tahan aja, nabung dulu ya. Thank you banget ya Sobat Cuan udah dengerin cuap-cuap Ramadan di Vicky Financial Clinic Syariah. Sudah kita jawab semuanya. Kita masih ada satu kali lagi Vicky ya. Kita masih punya satu kali lagi Vicky nanti ya untuk menjawab pertanyaan dari Sobat Cuan yang sudah masuk melalui akun Instagram kita di @cuap_cuan. Jangan lupa selama bulan Ramadan, cuap-cuap Ramadan hadir di 3 platform sekaligus, CNBC Indonesia, di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor, dan juga ada di YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Makanya kita minta untuk support, like, dan juga share ya. Sobat Cuan ya, terima kasih. Financial Clinic Vicky kita tutup. Kita berdua pamit. Assalamualaikum.